Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Nuriyah dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya bersama 3 orang teman saya akan menjelaskan apa itu konsep dasar manajemen perubahan. Ya, untuk sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Saya dari kelas manajemen 6A10 NIM 2018 008383 dan teman-teman saya ada Daru Amanta Ramadhani, Mela Aryani, saya sendiri Sinta, dan Sandi Christian. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, di sini ada definisi manajemen perubahan menurut para ahli. Yang pertama dari Bennett P. Lynch dan Catherine P. Rie atau Lynch et al. Tahun 2004. Menjelaskan bahwa manajemen perubahan adalah pendekatan untuk merencanakan, mendesain, mengimplementasikan, mengelola, mengukur, dan mempertahankan perubahan di dalam pekerjaan dan bisnis proses. Yang kedua, ada pengertian dari Kotter tahun 2011 menjelaskan bahwa manajemen perubahan adalah suatu pendekatan untuk mengubah individu, tim, organisasi kepada kondisi masa depan yang diinginkan. Untuk selanjutnya, menurut Wibowo tahun 2011, manajemen perubahan adalah suatu proses sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut. Lalu yang keempat ada dari Sangkala tahun 1999. Manajemen perubahan adalah teknik yang digunakan untuk menciptakan dan mendukung perubahan dalam suatu organisasi. Ada dari Kaufman and Katie Lutz tahun 2007 menjelaskan manajemen perubahan adalah sebuah pendekatan terstruktur untuk membantu organisasi dan orang-orang untuk transisi secara perlahan tapi pasti dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diinginkan. Lalu Holger Nauheimer tahun 2007, manajemen perubahan dapat digambarkan sebagai proses, alat, dan teknik untuk mengatur proses perubahan pada sisi orang untuk mencapai hasil yang diperlukan untuk merealisasikan perubahan secara efektif melalui agen perubahan, tim, dan sistem yang lebih luas. Nah, dari pengertian beberapa para ahli dapat disimpulkan bahwa manajemen perubahan adalah suatu proses sistematis untuk melakukan sesuatu yang berbeda dan menuju arah yang lebih baik, baik bagi perusahaan maupun bagi organisasi. Nah, di sini siapa sih yang tidak ingin manusia ini tidak ingin melakukan perubahan? Begitu juga dengan sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, di sini untuk setiap organisasi atau setiap perusahaan, siapapun pemimpinnya pasti akan memperjuangkan perubahan. Mengapa? Karena untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, perubahan ini dapat terjadi setiap saat, kapan saja. Perubahan terjadi karena timbulnya dorongan eksternal, tetapi juga dapat timbul dari kebutuhan internal yang bertujuan untuk melakukan suatu perubahan dalam organisasi tersebut. Nah, perubahan dalam organisasi atau suatu perusahaan itu ditujukan untuk memberikan dampak yang positif bagi suatu perusahaan dan
melakukan perkembangan yang lebih baik dari sebelumnya, seperti itu. Nah, dengan demikian manajemen perubahan ini ditujukan untuk solusi yang diperlukan secara terorganisir dan secara metodis melalui pengelolaan dampak perubahan pada orang-orang yang terlibat. Jadi manajemen perubahan ini dilakukan secara sistematis melalui metode dan prosedur yang secara terstruktur agar menjadikan sebuah perusahaan atau sebuah organisasi menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Dikurangnya saya mohon maaf, akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Mela Aryani, NIM 370. Di sini saya pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang tujuan manajemen perubahan. Tujuan manajemen perubahan di sini dibagi menjadi 3 tujuan. Nah, yang pertama untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan. Nah, untuk mempertahankan keberlangsungan di sini perusahaan harus mampu mendapatkan keuntungan yang kompetitif. Nah, keuntungan kompetitif di sini adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi. Nah, di sini yaitu dengan jangka panjang 5 tahun, waktu 5 tahun, sedangkan jangka pendeknya di sini kurang lebih dari 1 tahun. Nah, yang kedua untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal di sini yaitu sikap tenaga kerja, perubahan strategis korporasi, perubahan teknologi, peralatan dan lainnya. Yang terakhir untuk memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Upaya ini termasuk perbaikan efektivitas tenaga kerja, baik perbaikan sistem dan struktur organisasi dan implementasi strategis perusahaan. Nah, yang selanjutnya manfaat manajemen perubahan. Di sini manfaatnya kelompok saya hanya mengambil 3 manfaatnya saja yang akan dijelaskan. Yang pertama, pada suatu organisasi bisa digunakan untuk merespon permintaan pelanggan lebih cepat. Nah, dengan adanya manajemen perubahan, maka akan membantu perusahaan untuk merespon permintaan dari kalangan pelanggan dengan cepat, maka akan meningkatkan keuntungan atau laba rugi bagi perusahaan tersebut. Nah, yang kedua dapat membantu menyelaraskan sumber daya pada organisasi. Nah, di sini manajemen perubahan yang akan menjadi peluang untuk melihat potensi masing-masing dan tugas-tugas yang sasarannya berpengaruh pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir, perubahan yang terjadi adalah suatu proses yang terencana di mana dalam penerapannya bermanfaat sebagai motivator dan penilaian terhadap kemajuan yang ingin diraih. Di mana perubahan yang dilakukan oleh manajemen perubahan itu sudah terencana, di mana penerapannya di sini berguna untuk memotivasi sebagai langkah untuk mengevaluasi hasil agar meningkatkan kemajuan yang ingin diraih oleh perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen manajemen perubahan. Di sini komponennya dibagi menjadi 8 komponen. Yang pertama, tujuan perubahan. Setiap perusahaan membangun organisasi otomatis ingin mendapatkan perubahan yang lebih baik. Nah, tujuan perubahan
pada komponen manajemen perubahan di sini adalah bisnis atau perusahaan yang ke arah lebih baik demi mendapatkan lebih banyak keuntungan. Nah, yang kedua, aspek strategis yang perlu diubah. Di sini aspek yang pertama perubahan individu, yang kedua perubahan organisasi, dan yang terakhir perubahan kemampuan perusahaan. Yang ketiga di komponen manajemen perubahan yaitu strategis perubahan yang diterapkan. Nah, contohnya di sini berfokus pada pelanggan. Fokus utamanya adalah kualitas produk yang bermuara pada kepuasan pelanggan. Nah, yang kedua pengembangan disiplin pribadi. Nah, pengembangan disiplin pribadi melalui pendidikan, agama, dan norma-norma sosial untuk menjaga keutuhan. Nah, yang terakhir sumber daya manusia. Sumber daya manusia pada komponen manajemen perubahan adalah kunci utama karena manusia menjadi subjek sekaligus objek perubahan serta mempunyai sifat menolak terhadap adanya perubahan. Oleh karenanya perubahan sumber daya manusia dimulai dengan melakukan pengikisan terhadap pola perilaku lama yang cenderung bertahan dengan keadaan yang sudah lama dijalaninya. Nah, selanjutnya komponen yang kelima yaitu manajemen perubahan. Manajemen perubahan di sini adalah sebuah proses dengan pendekatan yang terstruktur dan sistematis yang digunakan untuk membantu individu atau sebuah organisasi. Nah, yang keenam, agent of change. Agent of change di sini adalah individu yang bertugas mempengaruhi target sasaran perubahan agar mereka mengambil keputusan sesuatu dengan arah yang organisasi kehendaki. Dan yang ketujuh yaitu organisasi. Dalam komponen manajemen perubahan, di sini organisasi melibatkan identifikasi kelompok dan orang-orang yang perlu berubah sebagai hasil dari proyek dan dengan cara melibatkan pembuatan rencana yang disesuaikan dalam perusahaan. Nah, yang terakhir, target audiensi yang pasti. Nah, jika perusahaan sudah merencanakan produk apa yang akan dipasarkan, otomatis produknya itu harus menjadi target khusus untuk konsumennya dan melihat apakah yang menjadi apa yang menjadi manfaat bagi produknya sehingga target yang dipasarkan itu tepat sasaran. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, salam. Perkenalkan, nama saya Daru Amantara Madani, NIM saya 2018-008-368. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang fase dan tahapan manajemen perubahan. Yang pertama kita masuk ke fase manajemen perubahan. Fase manajemen perubahan ini menurut Heinz tahun 2005 ada beberapa fase yang harus ditempuh dalam menjalankan manajemen perubahan, yaitu yang pertama fase A, positioning value atau strategic position atau menentukan posisi strategis.
Fase ini merupakan tahapan dalam sistem thinking atau sistem berpikir, di mana apa yang menjadi tujuan atau posisi strategis organisasi diidentifikasikan dengan jelas. Di posisi inilah yang akan dicapai dengan perubahan organisasi. Jadi pada fase ini ditentukan dengan adanya perubahan itu untuk mencapai apa, tujuannya apa. Seperti itu. Yang kedua, fase B, measures goal atau mengukur tujuan. Di fase ini ditentukan ukuran-ukuran dan mekanisme yang akan digunakan untuk melihat apakah tujuan sudah dicapai atau belum. Misalnya begini ya, di fase ini tujuannya setelah ada perubahan itu misalnya distribusinya menjadi semakin luas. Nah, untuk mengukur kalau distribusinya itu sudah menjadi seperti luas itu seperti apa. Nah, misal ukurannya begini, yang tadinya distributornya cuma ada 10, sekarang sudah ada menjadi 20, 2 kali bahkan atau lebih. Misalnya seperti itu. Yang ketiga, fase C. Fase C assessment strategy atau strategi assessment. Nah, pada fase ini ditentukan gap atau kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan setelah perubahan, sehingga bisa ditentukan langkah-langkah untuk mencapai kondisi yang diinginkan dengan lebih baik. Nah, dari saat ini sebelum ada perubahan dan setelah ada perubahan itu kan pasti ada gapnya pada masa perubahan itu. Nah, gapnya itu diteliti seberapa jauh agar lebih siap dalam menyiapkan langkah-langkah untuk proses perubahannya. Yang keempat, fase D, ada action level-level atau aktivitas perubahan. Nah, di fase ini akan mendefinisikan dan mengimplementasikan strategi yang akan mengintegrasikan semua proses, aktivitas, hubungan, dan perubahan yang dibutuhkan untuk mengurangi gap atau untuk merealisasikan tujuan yang sudah ditentukan pada fase A. Nah, sudah jelas di fase ini itu didefinisikan, dijelaskan, dan langsung diimplementasikan strategi yang akan mengintegrasikan semua proses-proses perubahan itu tadi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan pada fase A. Lanjut, fase selanjutnya, fase E yang kelima, environment scan atau identifikasi lingkungan eksternal. Nah, dalam fase ini dilakukan identifikasi lingkungan eksternal yang mempengaruhi perubahan itu apa saja. Identifikasi ini dilakukan dengan biasanya menggunakan scanning framework atau kerangka kerja identifikasi skeptik, yaitu sosial, competition, economic, politik, teknologi, industri, customer. Nah, hasil dari identifikasi ini akan memberikan arah dan seberapa besar perubahan yang akan dilakukan. Selanjutnya lanjut ya. Nah, yang selanjutnya ini ada tahapan manajemen perubahan beserta reaksi-reaksi yang muncul dari individu. Nah, ini ditunjukkan oleh sebuah diagram atau garis roller coaster ya, naik turun. Tahapannya yang pertama itu ada clean start, kemudian ada shock atau denial, selanjutnya ada depression atau anger, selanjutnya ada hang in, yang selanjutnya ada hope atau readjustment, yang selanjutnya ada rebuilding. Saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama ada clean start. Nah, di tahap ini disebut juga pre-planning atau tahap awal perencanaan. Tahap awal perencanaan perubahan tahap awal perencanaan perubahan, di mana individu-individu bersiap-siap untuk perubahan. Nah, dalam proses ini biasanya akan dilakukan juga proses edukasi. Yang kedua, ada shock. Ini turun ya, di dalam diagram roller coasternya. Shock atau denial. Nah, di dalam tahap ini Nah, di dalam tahap ini
dimulainya perubahan dengan ditandai kick-off oleh change leader atau pemimpin perubahan. Di tahap ini biasanya reaksi yang muncul adalah shock atau terkejut dari para individu-individu. Nah, keterkejutan ini muncul akibat mereka itu belum siap, mereka merasa belum siap menghadapi perubahan. Selanjutnya yang ketiga ada depression anger, masih turun lagi ya. Depression atau anger. Nah, pada tahap ini perubahan sudah dilakukan. Nah, akibat dari perubahan yang sudah dilakukan itu ada perubahan yaitu reorganisasi, perubahan pekerjaan dan tanggung jawab yang akan memunculkan reaksi-reaksi karena perubahan mulai tampak dengan jelas. Reaksinya bisa depresi, kemarahan, dan perasaan kehilangan dari individu-individu. Karena mereka kan sebelumnya merasa tidak siap, kemudian harus menjalani perubahan, ya akhirnya mereka mendapat atau melampiaskan dengan adanya depresi, kemarahan, dan perasaan kehilangan dan lain-lain karena sudah nyaman dengan kondisi yang sebelumnya. Yang selanjutnya yang keempat ada hang in. Nah, di tahap ini reorganisasi dan hubungan kerja yang baru mulai diberlakukan dan para individu-individu dalam organisasi akan berusaha mempertahankan kondisi yang lama sehingga pada tahap ini seringkali perubahan bisa mengalami kegagalan karena individu-individu dalam organisasi kan setiap ada perubahan pasti ada saja yang tidak siap, ya mungkin ada yang mudah untuk berubah tapi kan pasti ada juga yang kesulitan untuk melakukan perubahan. Nah, pasti mereka itu mempertahankan kondisi lamanya karena mereka sudah merasa nyaman di situ dan sedikit sulit untuk berubah. Nah, sehingga biasanya pada tahap ini sering perubahan itu bisa mengalami kegagalan. Selanjutnya yang kelima, hope atau readjustment. Ini sudah mulai naik ya di grafik roller coasternya. Nah, di dalam tahap ini dilakukan penyesuaian atau penyelarasan dengan kondisi organisasi yang baru. Para individu-individu dalam organisasi ini sudah lebih memahami perubahan sehingga pada tahap ini arah dan tujuan dari perubahan yang hendak dicapai sudah mapan. Nah, yang selanjutnya yang keenam ada rebuilding, naik lagi ya. Pada tahap ini kondisi organisasi yang baru telah terbangun secara permanen. Nah, di kondisi ini itu sudah istilahnya sudah perubahannya sudah berjalan lah. Tinggal berproses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal. Tujuan setelah adanya perubahan itu apa di awal, ini tinggal perubahannya sudah berjalan, tinggal berproses untuk mencapai perubahan yang sudah ditetapkan tadi. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang lingkungan manajemen perubahan. Jadi lingkungan organisasi yaitu adalah semua unsur dari dalam maupun luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Di dalam lingkungan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan internal sendiri terdiri dari berbagai elemen yang ada di dalam organisasi yang dapat mempengaruhi keberhasilan, pendekatan operasi, dan keputusan organisasi. Lingkungan ini dapat berbentuk seperti individu dalam organisasi, lingkungan kerja, budaya, peralatan, dan proses kerja atau praktik manajemen. Nah, yang selanjutnya ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal mikro dan lingkungan eksternal makro. Yang pertama lingkungan eksternal mikro, yaitu lingkungan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kegiatan manajemen yang terdiri atas penyedia langganan, para pesaing, lembaga perbankan, dan bukan bank, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada lingkungan eksternal makro, yaitu lingkungan yang mempunyai pengaruh tidak langsung, seperti kondisi perekonomian, perubahan teknologi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Fungsi lingkungan itu sendiri yaitu yang pertama untuk menyediakan
kemampuan dan menggapai masalah-masalah kritis dalam lingkungan bagi manajemen perusahaan. Yang kedua, untuk menyelidiki kondisi masa depan dari lingkungan organisasi dan kemudian mencoba memasukkannya ke dalam pengambilan keputusan organisasi. Yang ketiga, untuk mengenali masalah-masalah mendesak yang signifikan tersebut serta mengembangkan suatu rencana untuk menanganinya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi penjelasan konsep dasar manajemen perubahan kelompok kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.